Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Lo pernah lihat keris? Bentuknya unik, bergelombang, dan sering dibilang punya kekuatan mistis. Tapi sebenarnya, keris itu apa sih? Senjata, benda pusaka, atau malah alat sihir? Di video ini, kita bakal bahas sejarah keris dari akar budayanya, fungsi yang sesungguhnya, sampai mitos-mitos mistis yang masih dipercaya sampai sekarang. Dari artefak kerajaan kuno, pusaka para pendekar, hingga benda sakral yang disucikan, keris selalu punya cerita. Kita akan lihat gimana keris berkembang, dipercaya punya kekuatan spiritual, dan jadi salah satu warisan budaya paling rumit yang pernah ada di Asia Tenggara. Keris dipercaya berasal dari wilayah Nusantara, sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Awalnya muncul di wilayah Jawa, lalu menyebar ke Semenanjung Malaya, Bali, Kalimantan, bahkan Filipina. Bukti awal keris bisa dilihat dari relief Candi Borobudur dan Prambanan. Jadi dari awal, keris udah bukan sekedar senjata, tapi bagian dari budaya. Bentuk keris bergelombang itu bukan asal-asalan. Jumlah luk atau gelombang di keris dipercaya punya makna simbolis. Misalnya, luk 3 dianggap menggambarkan semangat dan keberanian, sementara luk 13 dianggap sakral dan penuh kekuatan spiritual. Bahkan keris lurus juga punya makna tersendiri, simbol keteguhan dan kejujuran. Secara teknis, keris memang digunakan sebagai senjata tikam jarak dekat, tapi bukan kayak pedang biasa. Keris lebih sering dipakai untuk serangan cepat dan tepat ke titik vital. Namun, di medan perang, keris lebih sering jadi senjata cadangan atau simbol pangkat dibanding senjata utama. Zaman dulu, keris bukan cuma milik prajurit. Raja, bangsawan, dan pejabat kerajaan punya keris khusus yang mencerminkan derajatnya. Bahkan, ukiran gagang dan sarung keris bisa nunjukin status pemiliknya. Semakin mewah, semakin tinggi pangkatnya. Seorang empu pembuat keris nggak bisa sembarangan. Mereka harus menjalani laku spiritual, semedi, bahkan puasa selama proses pembuatannya. Keris dipercaya diisi energi tertentu oleh empunya. Proses ini bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Di banyak keluarga Jawa, keris diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pusaka. Bukan cuma benda, tapi dipercaya menyimpan energi dan cerita leluhur. Bahkan, ada keris yang katanya bisa menolak bala atau bawa hoki. Ini bagian paling misterius. Banyak cerita soal keris yang bisa bergerak sendiri, berdarah, atau bikin pemiliknya sakit kalau nggak cocok. Ada juga mitos bahwa keris punya isi atau khodam. Ya, meskipun belum terbukti secara ilmiah, kisah-kisah ini tetap hidup di masyarakat. Sekarang, keris lebih banyak disimpan sebagai koleksi budaya, benda pusaka, atau properti upacara adat. Tapi nggak sedikit juga yang masih percaya kekuatan mistisnya. Bahkan, di beberapa tempat, keris masih dimandikan secara khusus setiap satu suro. Pada tahun 2005, UNESCO mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Ya, kalau salah ini cara pembacaannya, maaf ya, boleh dikoreksi kok di kolom komentar. Ini bukti kalau keris bukan cuma benda lokal, tapi warisan budaya yang punya nilai global. Menariknya, keris bisa dilihat sebagai simbol dua sisi manusia, logika dan spiritualitas, kekuatan dan kelembutan, senjata dan simbol. Mungkin inilah kenapa keris bisa bertahan ratusan tahun sebagai ikon budaya yang dihormati. Keris bukan sekedar senjata. Ia adalah sejarah yang ditempa dalam api, keyakinan yang dibentuk dari doa, dan warisan yang hidup dalam cerita. Mungkin bentuknya tajam, tapi maknanya jauh lebih dalam dari yang bisa dilihat oleh mata.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lu suka misteri dan fakta unik. Gua GG pamit dulu. Karena di balik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GG Facts. Kalau lu suka konten kayak gini dan pengen dukung gua terus bikin video, lo bisa sawer gua lewat link saweria yang ada di bio ya. Bye-bye.